3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Immanuel Stewart Taradongan Sihaan. Saya dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 17, SMAN 86 Jakarta. Pada kesempatan di malam hari ini, saya akan mempresentasikan mata pelajaran seni budaya, yaitu materinya adalah musik kontemporer, yaitu ada musik kontemporer Indonesia dan musik kontemporer Barat. Oke, saya akan mulai menjelaskannya. Saya akan share screen. Oke, pada bagian pertama. Dalam PPT saya, ini adalah cover depannya. Ada nama saya yang tertera, beserta nomor absennya, kelas saya, mata pelajaran yang saya presentasikan, dan babnya itu musik kontemporer Indonesia dan Barat. Oke, kita beralih pada slide kedua sekarang, itu penjelasan tentang musik kontemporer Indonesia. Musik kontemporer di Indonesia telah berkembang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, sang komponis Indonesia, Amir Pasaribu, fotonya yang ini ya, yang di sebelah kiri, hendak memperbaharui lagu-lagu tradisional Indonesia dengan menambahkan beberapa nada yang terkesan lebih dinamis. Oke, jadi di sini dia awalnya ceritanya dia ingin memperbaharui lagu-lagu tradisional Indonesia dengan menambahkan beberapa nada-nada yang terkesan lebih dinamis. Jadi seperti dia mau kayak lagu yang tadinya orang anggapnya lagu-lagu Indonesia itu lagu-lagu kampungan, dia pengen kayak ada nada-nada yang lebih tercipta, lebih harmonis atau lebih enak didengar oleh banyak orang. Jadi dia ingin lagu yang tadi ya lagu-lagu tradisional itu menjadi ada lagi namanya, jadi hidup lagi. Jadi dia nggak mau lagu-lagu tradisional Indonesia itu ditelan oleh zaman. Nah, jadi dia pertama kalinya itu dia menemukannya itu musik kontemporer itu dari iseng-isengnya dia dari memperbaharui lagu-lagu tradisional. Kemudian musik kontemporer makin meluas sejak diadakannya Pekan Komponis Muda di Taman Ismail Marzuki. Jadi katanya musik kontemporer itu makin meluas pas dia nemuin itu tadi yang lagu tradisional, dia pengen upgrade lagi musik tradisional itu, kemudian udah banyak tuh orang yang mengetahui musik kontemporer yang telah dia buat tadi, makin meluas lah. Nah, sejak diadakannya Pekan Komponis Muda, jadi kayak para pemuda berkumpul di Taman Ismail Marzuki yang berada di Jakarta pada tahun 1979. Nah, di situ mungkin dia dikenal banyak orang karena kehebatannya dia dalam membuat suatu musik kontemporer atau kayak orang yang belum pernah kenal apa musik kontemporer itu sebelumnya. Nah, pada dasarnya musik kontemporer di Indonesia meniru budaya barat, akan tetapi yang digunakan adalah alat musik daerah setempat. Nah, di sini dibilang pada dasarnya, ya kan, pada dasarnya bukan, eee, secara keseluruhan musik kontemporer bukan. Jadi Indonesia itu bukan 100% menjiplak, budaya barat, tetapi, Indonesia itu memodifikasinya. Indonesia melihat, terus menyukainya, terus memodifikasinya, bahwa kayak musik kontemporer ini bisa masuk ke Indonesia, tapi kita jangan 100% meniru, budaya barat. Nah, jadi apa sih yang membedakannya? Itu kita lihat dari contoh alat musiknya sekarang. Contoh alat musiknya itu, eee, contoh alat musik kontemporer Indonesia ya, itu ada 6, yaitu ada angklung, gamelan, kecapi, seruling, sasando, dan talempong. Oke, jadi, saya jelaskan secara singkat, jadi musik kontemporer Indonesia ini, kalau mau ambil pengertian lebih mudahnya, dan yang membedakan dengan musik kontemporer barat atau luar negeri, itu kita lihat saja dari yang menemukan sejarahnya dan contoh alat musiknya. Nah, Indonesia ini nih ada 6 yang pasti semua masyarakat Indonesia tahu, ini ada angklung, gamelan, kecapi, seruling, sasando, dan talempong. Oke, jadi itu ya ada 3 yang menemukan sejarahnya dan alat musiknya yang dipakai. Oke, kita beralih ke slide ketiga, yaitu musik kontemporer barat. Beberapa orang sering menganggap bahwa musik kontemporer itu merupakan hasil dari modernisasi
atau salah satu perwujudan dari era modern. Jadi kayak, eee, mengikuti perkembangan zaman ibaratnya kata orang-orang gitu. Katanya musik kontemporer itu ada karena dia mengikuti perkembangan zaman, atau dia ada karena pada zaman modern. Nah, sebetulnya nilai-nilai kontemporer dalam musik itu sudah dikenal sejak zaman Johann Sebastian Bach. Nah, ini, foto sang beliau di sebelah kiri. Nah, pada masanya musik Bach sudah dianggap sebagai musik kontemporer. Jadi, pada masa dia itu musik musik Bach itu sudah dianggap sebagai musik kontemporer, ya kan. Komposisi musik Bach yang bagai air mengalir tanpa jeda ditambah gaya kontrapung atau alur bass dan melodi yang saling kontra, membentuk aliran harmoni. Jadi bass dan melodi itu katanya, saling kontra. Jadi ibaratnya kayak saling ada nyambungnya lah kan, saling berhubungan dan itu membentuk suatu, aliran yang harmoni. Merupakan sebuah komposisi yang jauh melampaui kelaziman di masa itu. Kemudian musik kontemporer menjadi sebuah jenis musik yang mandiri dan mulai marak keberadaannya pada abad ke-20. Kemunculannya pun dipicu oleh gerakan aliran seni lukis impresionisme pada abad ke-19 yang dipelopori oleh sejumlah seniman lukis asal Perancis, Monet, Degas, Renoir, dan kawan-kawannya. Oke, jadi di sini, eee, dia menemukan atau dia memperkenalkan musik kontemporer barat itu, dia tidak sendirian, bukan si Johann Sebastian Bach saja, tapi dia ada teman-teman yaitu ada Monet, Degas, Renoir, dan kawan-kawannya. Nah, jadi dia dibantu oleh teman-temannya ya, bukan dia saja yang memperkenalkan itu. Nah, terus ada contoh alat musik kontemporer barat, yaitu ada gitar elektrik, biola, saksofon, piano, dan harmonika. Nah, seperti yang saya, jelaskan tadi di slide sebelumnya itu slide kedua, yang musik kontemporer Indonesia, di sini dibilang kan kalau kalau contoh alat musik kontemporer di Indonesia itu kayak alat musik yang sederhana ya kan, atau atau bukan alat musik yang modern. Nah, jadi di sini ada 6 ya. Nah, kalau di kontemporer barat itu kayak, dari segi alat musik itu kayak udah lebih canggih, kayak ada gitar elektrik, biola, saksofon, piano, dan harmonika. Nah, jadi, ini sebenarnya masih banyak lagi tapi, slide-nya nggak bisa mendukung atau nggak muat untuk ditaruh di sini. Nah, jadi ini masih banyak lagi sebenarnya. Ada gitar elektrik atau yang biasa dipakai untuk gitar listrik kayak biasanya, terus ada biola, dan ada saksofon, piano, dan harmonika. Nah, inilah yang seperti saya bilang tadi, kalau mau tahu perbedaannya lebih gampangnya itu ya, musik kontemporer Indonesia dan barat itu ya kita lihat saja dari yang menemukan, sejarahnya dia, dan contoh alat musik yang dipakai untuk melakukan suatu pentas pada musik kontemporer Indonesia ataupun barat. Oke, kita sudah berada pada bagian terakhir, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata yang saya gunakan, mohon maaf jika penjelasannya masih kurang, mohon maaf jika PowerPoint atau slide-nya masih jelek ataupun penjelasannya masih sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.